dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa lagi dalam persekutuan Uni Jemaat Immanuel Ternate. Mari berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Firman-Mu mengajarkan kami untuk jangan meninggalkan persekutuan dengan Engkau. Karena itu kami mengikuti firman-Mu, kami mau beribadah unit di rumah kami masing-masing. Berilah hati yang siap memuji dan menyembah-Mu, serta mendengarkan akan suara pengajaran-Mu. Sehingga dalam ibadah unit saat ini, kami sungguh-sungguh siap mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau, melalui puji-pujian, doa, serta firman-Mu. Sertai persekutuan unit di malam hari ini, jadi dalam kehendak Tuhan. Firman-Mu kami dengarkan dan siap untuk kami mengejawatakan dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus. Amin. Rut 2, ayatnya yang ke-18 sampai 23. Bacaan kita, Rut 2, ayat 18 sampai 23 saya bacakan untuk kita sekalian. Diangkatnyalah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, "Di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu." Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu kepada siapa ia bekerja. Katanya,
Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Lalu kata Rut, perempuan Moab itu, lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerjaku sampai selesai, sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku. Lalu berkatalah Naomi kepada Rut, menantunya itu, ya anakku, sebaliknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain. Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar, tapi akan menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Persekutuan unit yang terkasih dan yang mengasihi Yesus Kristus, tradisi mudik di negeri kita sering jadi ajang untuk keberhasilan di perantauan. Namun, kepulangan Naomi ke kampung halamannya sungguh tragis. Bila ia pergi merantau dengan suami dan kedua anak laki-lakinya, saat itu ia kembali hanya dengan salah seorang menantunya, yaitu Rut. Sebagai janda, tak banyak kemungkinan yang terbuka bagi sang mertua dan menantunya untuk menghidupi diri mereka sendiri. Namun kedatangan mereka pas saat dimulainya panen jelai, seolah memperlihatkan dimulainya juga kehidupan baru mereka di tanah itu. Masa yang tepat itu bagai memperlihatkan pemeliharaan Allah atas mereka. Mengapa? Karena ada aturan di dalam masyarakat Israel agar orang tidak memanen sampai habis. Sebab sisanya adalah bagian orang miskin dan orang asing. Bahkan jika seorang pemilik ladang ketinggalan berkas jelai, ia dilarang untuk mengambilnya kembali. Dengan bermodalkan aturan ini, Bapak Ibu Persekutuan unit, Rut berinisiatif pergi memungut bulir jelai yang tersisa. Tanpa seorang pria dalam keluarga mereka, Rut merasa bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan mertuanya. Ladang yang dituju Rut ternyata milik Boas, keluarga Naomi dari pihak suaminya. Kehadiran Rut di ladang itu menarik perhatian Boas, yang ternyata sudah mendengar kisah Rut. Maka karena kasih Rut kepada mertuanya serta imamnya kepada Allah Israel, membuat Boas menaruh belas kasihan kepada Rut. Itulah sebabnya Rut mendapat perhatian istimewa dari Boas. Bapak Ibu Persekutuan unit yang terkasih, Naomi yang mendengarkan laporan Rut lalu memuji Tuhan. Sungguh berbeda dengan Naomi yang sebelumnya berkata dalam ayat-ayat sebelumnya, kalau kita baca bahwa Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Ya, mulai saat itu Naomi akan menyaksikan bagaimana Allah membukakan kehendaknya satu persatu, sehingga ia dapat melihat bagaimana segala sesuatu itu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia tanpa harus menghujat dan menyalahkan Allah. Persekutuan unit yang terkasih dan yang memuliakan Tuhan, dua hal yang bisa kita pelajari dari perikop percan kita adalah bahwa Tuhan berkarya lewat respon iman anak-anaknya. Tangan kuasa dan pengasihan Tuhan sampai sekarang itu aktif bekerja untuk menyertai kita. Pertanyaannya,
Apakah kita juga proaktif dengan karya-karya Allah atas hidup kita? Ataukah kita hanya hidup menghujat Allah, mempermasalahkan Allah, dan tidak menghargai Allah? Jawabannya dikembalikan kepada kita. Bagaimana kita proaktif untuk menghargai kasih Allah yang terus aktif melayani dan memberkati kita. Yang kedua, Tuhan bekerja lewat sarana konvensional seperti keluarga dan komunitas yang tidak dibatasi prasangka manusia. Tuhan memakai bangunan kasih persaudaraan untuk menolong orang yang membutuhkannya. Seberapa jauh kita menyatakan kepedulian kita kepada orang-orang di sekeliling kita tanpa membeda-bedakan. Karena seringkali yang terjadi dalam hidup kita, kita mau menolong karena dia orang terdekat kita, orang saudara kita dan sebagainya. Tapi hari ini firman pun mengingatkan kita bagaimana kita peduli tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Jangan menyia-nyiakan kesempatan. Inilah yang diambil peran oleh Ruth. Ruth adalah wanita pintar. Ia peka memahami situasi, gesit memanfaatkan kesempatan yang diberikan dengan pertimbangan matang. Kesempatan yang diberikan Boas dimanfaatkan untuk mengumpulkan gandum. Dan Tuhan memberkati kerja keras Ruth. Perhatian dan kesempatan yang ada pada kita sering menjadikan kita manusia yang santai. Kita belajar dan harus belajar dari Ruth yang sangat menghargai perhatian dan meraih kesempatan dengan berjuang dan kerja keras. Ruth mengawali perjuangan hidupnya dengan kerja keras, dan hasil kerja kerasnya itu tidak sia-sia dan sungguh mengherankan karena Tuhan memakai semuanya itu menjadi alat perpanjangan tangan untuk mendatangkan berkat. Pesan firman Tuhan sesungguhnya mengingatkan saya dan Bapak Ibu, alangkah indahnya jika kita hidup dapat menjalani hidup dalam semangat untuk saling menghidupkan satu dengan yang lain. Di tengah-tengah situasi COVID-19 ini, kita membutuhkan sebuah solidaritas hidup yang terus memuliakan nama Tuhan bagi kepentingan persekutuan kita bersama. Tuhan menolong dan memberkati kita, persekutuan unit yang dibangun di dalam Tuhan. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur.
saatnya bersyafaat, mari berdoa. Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus penyelamat hidup kami, Roh Kudus yang menuntun yang selalu menyertai kami. Bersyukurlah kami di saat ini, malam ini, selaku keluarga besar Unit Jemaat Immanuel Ternate. Kami ada dalam persekutuan yang beribadah di keluarga, rumah, tempat tinggal kami masing-masing. Kami bersyukur kami diberikan kesempatan di tengah-tengah COVID-19 ini membangun persekutuan lebih intens dengan Engkau. Baik itu lewat persekutuan doa-doa secara pribadi dan keluarga, persekutuan ibadah-ibadah live streaming, jemaat, unit, wadah organisasi. Itu adalah cara Tuhan yang luar biasa memberkati kami. Maka lewat persekutuan ini kami diajar, kami diajak, kami dinasehati, dan kami diingatkan bagaimana peran Tuhan yang luar biasa memberkati karya-karya hidup kami. Karya agungmu patutlah kami hargai, dan kami harus tunjukkan dalam kualitas hidup kami bahwa kami harus hidup untuk menghidupkan yang lain tanpa membeda-bedakan. Terima kasih, kami membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan untuk memampukan semuanya itu, agar kami tidak tergelincir menjadi orang-orang yang lupa Tuhan, lupa persekutuan, lupa berbuat baik, dan lupa untuk berbagi kasih. Kiranya Engkau memampukan kami untuk kami bisa melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, COVID-19 ini terus menjadi gumulan kami, menjadi bagian doa-doa kami secara khusus. Maka biarlah semua seruan doa yang sudah selalu kami naikkan dan terus kami akan naikkan kepadamu. Engkau sendengkan telingamu yang penuh kasih, menghampiri semua pinta-pinta doa secara pribadi, keluarga, dan persekutuan, agar semua doa kami ini mendapatkan tempat di hati Tuhan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang akan senantiasa terlindungi dan terberkati dan tidak terbiarkan menjadi korban sia-sia dari virus COVID-19 ini. Sekiranya Tuhan, Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan dari setiap pola hidup, pola makan kami. Semuanya itu akan mendatangkan kekuatan imun yang luar biasa. Itu tanda bahwa kami beriman kepada Engkau dan kami harus patuh setiap protokol kesehatan yang dianjurkan kepada kami. Terberkatilah semua yang selalu dan terus kami lakukan untuk memuliakan nama Tuhan lewat cara-cara hidup kami. Berdoalah hamba dan semua kami lewat persekutuan unit ini. Diberkatilah keluarga-keluarga kami, diberkatilah seluruh pencarian hidup kami yang kami lakoni dalam berbagai segi dan di mana saja kami lakukan. Senantiasa berkat Tuhan tercurah, dialirkan dengan cara Tuhan, supaya dengan demikian aliran berkat itu, dengan hikmat surgawimu kami bisa mengaturnya, menatanya, dan memanagenya dalam kebutuhan hidup kami setiap saat, setiap waktu, dan kebutuhan-kebutuhan urgen lainnya. Terima kasih, kami meyakini bahwa sampai saat ini kami hidup. Kami tetap akan diberkati dengan semua stok-stok pangan kami. Kami tidak berkekurangan karena Engkau memberkati kami dengan cara-cara yang luar biasa. Terpujilah Kristus yang tetap ada bersama dengan kami. Kami menyerahkan totalitas pelayanan Jemaat Immanuel Ternate oleh pendeta, penatua, diaken, secara menyeluruh di jemaat, tapi juga secara khusus di unit-unit. Bersama dengan semua badan-badan pembantu yang turut mengambil bagian dalam mengontrol seluruh kegiatan pelayanan yang berjalan. Tuhan memberkati seluruh perpanjangan tangan yang Tuhan berikan dan percayakan bagi mereka, supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan, dan semua kami umat-Mu terlindungi, dan iman kami semakin berkualitas bertumbuh oleh semua pelayanan-pelayanan dilakukan. Persekutuan digital yang terus ada di tengah-tengah jemaat ini tidak terlepas dari peran penting para multimedia. Maka kami terus menopang mereka di dalam doa. Hikmati orang-orang anak-anak Tuhan yang punya Tuhan ini,
dengan talenta yang luar biasa Tuhan taruh dalam hidup hati mereka. Biarlah semuanya itu mereka pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, tanpa ada maksud-maksud untuk menonjolkan semua kebolehan pribadi mereka. Bersyukur bahwa dari satu kepada yang lain mereka membangun kekompakan menjadi sebuah tim yang mensupport seluruh kegiatan digital ini. Biarlah alat-alat pendukung yang dipakai oleh mereka ditunjang oleh biaya-biaya kas gereja. Tuhan memberkati orang-orang muda ini. Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan rumah tangga yang sudah menikah, tapi juga dalam perkuliahan dan pekerjaan mereka yang masih bergumul dan bergulat dalam dunia pendidikan dan mencari-cari pekerjaan. Diberkatilah semua mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan di Jemaat Immanuel Ternate yang saat ini beribadah di rumah mereka masing-masing, yang sementara menaikkan doa-doa pinta, gumul syukur, harapan kerinduan mereka secara pribadi dan keluarga, tapi juga yang sudah memberikan persembahan syukur. Biarlah Engkau terima menjadi satu paket berkat yang dikembalikan menjadi berkat untuk pelayanan jemaat ini, tapi juga untuk pribadi dan keluarga-keluarga mereka. COVID-19 yang terus kami doakan, biarlah pemerintah dengan hikmat kebijaksanaan bisa melakukan berbagai cara untuk penanganan. Para medis yang punya peran penting untuk semua proses-proses pelayanan kesehatan, Tuhan lindungi dan berkati mereka bersama dengan keluarga. Para pasien yang terkonfirmasi, Tuhan pun akan memberikan mujizat, mendatangkan pemulihan yang total bagi kehidupan mereka. Dijauhkanlah dari stigma-stigma yang menyudutkan kehidupan mereka, tapi mereka maju terus untuk menunjukkan bahwa mereka diberkati oleh Tuhan semata. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan kota Ternate. Biarlah kota kami yang tercinta, tempat kami hidup, kami bernaung di dalamnya ini, terlindungi dan terberkati oleh Tuhan semata. Terpujilah Kristus yang mengizinkan kami bersekutu, berdoa, bergumul, berharap untuk kehendak Tuhan jadi atas hidup kami. Maka kami meminta berkat Tuhan tercurah bagi kami semua. Kiranya Engkau Allah kehidupan memberkati kami semua umat-Mu yang mengandalkan Engkau hari ini, esok, sampai Tuhan datang kembali. Amin. Ibadah unit kita telah selesai. Selamat malam dan shalom. Tuhan memberkati.